Di Prudential sendiri waktu awal-awal pandemi itu kita berarti kan memasuki banyak ketidakpastian dan tahu-tahu ada informasi kita harus lockdown. Jadi prioritas kita sebenarnya adalah bagaimana supaya keamanan dan kenyamanan baik dari karyawan, tenaga pemasar maupun customer terjaga dengan baik ya. Sehingga servisnya bisa berlangsung terus dan tidak terinterupsi dengan adanya COVID-19 waktu itu ya. Jadi untuk karyawan kita mempersiapkan hybrid working. Hybrid working kayaknya simple ya, kalau sekarang sih sudah biasa. Tapi pada saat itu involve a lot of innovation dari segi digital. Karena mereka semuanya baik tenaga service, layanan kepada nasabah maupun kepada mitra bisnis kan harus melalui akses sistem. Jadi bagaimana supaya sistem-sistem kita aman juga diakses dan bisa diakses dari rumah masing-masing karyawan kita. Jadi kita juga menyiapkan laptop, menyiapkan data infrastructure yang baik ya, sehingga kenyamanan dan keamanannya terjaga. Untuk mitra bisnis kami menyediakan percekatan. Jadi kita develop a digital solution gimana bisa melakukan penjualan tidak langsung tatap muka atau tidak offline tetapi secara online ya, dan tapi tetap terjaga dari segi kualitasnya. Dan ini saya rasa merupakan prioritas di awal-awal fase pertama daripada kita memasuki pandemi. Setelah semuanya stabil, kita juga bergerak ke arah yang berikutnya. Kita tahu pada saat pandemi itu banyak yang masalah finansial terganggu atau terdisrupsi, sehingga kita juga sadar bahwa kita juga harus mengadjust dari segi produk-produk kita. Jadi kita banyak meluncurkan produk-produk yang affordable dan sesuai dan fokus kepada mungkin lebih tradisional produk ya, seperti Pru Total Critical Protection dan Pru Solusi Sehat Plus Pro. Jadi ini produk-produk kita yang memang kita gear untuk merespon terhadap pandemi yang terjadi. Dan kita juga tidak lupa kepada masyarakat. Jadi kita di Prudential memang percaya bahwa kita harus bisa berkontribusi atau menambah value kepada masyarakat di mana kita bekerja. Jadi kami melakukan Pru Center vaksinasi kepada umum, dan kita berhasil melakukan 60.000 injection termasuk booster. Jadi itulah usaha kami selama masa pandemi. Ya, jadi peraturan-peraturan yang baru tuh mungkin yang paling mempunyai dampak adalah PD Rule yang paling baru ya. Saya rasa itu merupakan inisiatif atau regulasi yang baik dari pemerintah, tapi memang diperlukan adjustment yang cukup besar dari semua pelaku industri. Karena kita tahu hampir setahun semua pelaku industri melakukan persiapan-persiapan supaya bisa comply terhadap peraturan yang baru tersebut. Selain dari segi kesiapan produk, kita juga harus menyiapkan tenaga pemasar karena dituntut untuk lebih transparan, informasi lebih berkualitas, sehingga kita dituntut juga melakukan perubahan bagaimana dalam hal sales prosesnya. Jadi itu kedua ini memerlukan investment yang cukup signifikan dari segi teknologi maupun capability. Nah, kita juga meluncurkan produk baru kita yaitu PruLink Next Generation. Tapi yang kita pentingkan di sini adalah bagaimana supaya tenaga pemasar kita siap untuk melakukannya sesuai dengan peraturan yang baru yang berlaku. Jadi itu kita siapkan melalui PruForce, yaitu suatu digital solution for sales people, di mana semua keterangan itu sudah di-guided sehingga nasabah juga mendapat penjelasan yang sama dan yang jelas. Saya rasa good corporate governance penting sekali, penting untuk sustainability suatu perusahaan. Karena good corporate governance is about a proper strategi kita, risk management kita, semuanya adalah dengan tujuan at the end build trust, build brand kita, dan build sustainable business. So untuk Prudential itu sangat penting sekali, sehingga kita bisa menavigasikan tantangan-tantangan yang ada baik dari perubahan-perubahan dari segi konsumen maupun regulasi maupun perubahan yang terjadi di masyarakat kita.
Perlindungan yang paling penting sekarang yang kita lagi persiapkan adalah untuk data protection. Ya, dari dulu sih sudah ada, ya, karena kita tahu itu adalah informasi yang sangat sensitif dan sangat berharga untuk nasabah kita, untuk customer kita. Dan dengan adanya peraturan yang baru yang kita masih tunggu ya detailnya bagaimana, kita tahu juga ke arah itu akan menjadi lebih lagi yang harus lebih dijaga lagi dengan baik. Jadi dari segi data, kita percaya bahwa data itu merupakan suatu aset terbesar yang harus kita simpan dengan baik karena kita dipercayakan dengan informasi-informasi tersebut. Prudential kita bisa menerima keluhan dari berbagai macam jalur ya. Pertama tentu saja bisa melalui agennya. Ini yang paling utama karena memang interaksi engagementnya adalah bersama para agen tersebut. Agen tentu saja habis itu melapor kepada kami dan kami melakukan investigasi untuk melihat case-nya ya, jika keluhan itu tentang apa saja. Bisa juga melalui walk-in. Kita melakukan customer bisa walk-in ke kantor-kantor kami atau bisa juga melalui telepon maupun email. Jadi kalau dari segala proses itu tentu saja semua proses atau semua keluhan, pertanyaan dan keluhan pasti dicatat. Dan selain dicatat tentu saja kita juga melakukan pemenuhan daripada kalau itu permintaan atau pertanyaan kita penuhi, kalau itu merupakan keluhan kita harus melakukan investigasi dan setelah itu kita sampaikan, kita ada turnaround time yang kita patok di dalam ya, yang kita tentukan di dalam kapan kita harus kembali kepada nasabah, maksimum periodnya yang saya maksudkan, dan jika memang nasabah masih tidak happy tentu saja bisa ke bagian internal dispute resolution di OJK ataupun collapse di OJK. Jadi kita arahkan ke arah situ sehingga kita bisa menanganinya dengan baik. Tenaga pemasar ini memang merupakan ujung tombak ya, dan saya sangat berterima kasih kepada para tenaga pemasar karena biasanya kan untuk mendapatkan satu klien pasti tenaga pemasar mungkin ada berbicara atau mensosialisasikan tentang asuransi sampai ke 7 sampai 10 orang ya untuk mendapatkan satu klien. Dan itu telah membantu industri untuk mensosialisasikan benefit daripada atau pentingnya asuransi tersebut. Jadi untuk itu saya sangat-sangat berterima kasih sekali. Karena memang produk asuransi bukan produk yang gampang dikomunikasikan dan diperlukan penjelasan dengan baik. Kalau dari segi Prudential ada beberapa hal yang kita lakukan. Tentu saja kita patuh ya kepada peraturan yang ada dan semua tenaga pemasar harus mendapatkan sertifikasi. Dan untuk mendapatkan sertifikasi tentu saja kita memberikan pembekalan atau training apa saja yang harus diketahui dan dipahami oleh para agen. Dan selain sertifikasi itu kita juga produk-produk baru kita juga harus melakukan training. Jadi kayaknya PAID yang baru ya, itu produk baru, sistem penjualan yang baru, semua tenaga pemasar hanya boleh berjualan jika telah melakukan training produk PAID yang baru, termasuk bagaimana cara menjualannya. Kita juga memberikan kemudahan bagi tenaga-tenaga penjual. Jadi dari segi digital tools kita ada risk profiling ya, sehingga bisa memprofile nasabah itu mengerti risk profile-nya apa, risk appetite-nya apa, kebutuhannya apa, sehingga semua produk atau disesuaikan dengan kebutuhan nasabah tersebut. Dan juga nasabah jadi paham apa sih haknya dan apa sih kewajibannya. Nah itu yang paling penting disampaikan kepada nasabah. Dan tools juga, jadi Proofforce ini juga salah satu cara yang akan membantu para agen untuk melakukan sosialisasi tersebut. Top Agency Award yang diadakan AAJ ini memang ajang yang sangat bergengsi, di mana the best of each of the company bertanding ya atau dievaluasi ya. Dan saya rasa itu penting untuk mengangkat kesadaran betapa pentingnya tenaga pemasar ini dan betapa mereka juga menjadi benchmark bagi yang lain. Jadi bukan hanya volume, bukan hanya jumlah penjualan, tetapi juga kualitas ya yang diuji di sini.
Jadi saya sangat berterima kasih kepada AAJI dengan adanya ajang ini, sehingga kita juga bisa berpartisipasi, bukan hanya berpartisipasi, tapi juga menekankan betapa pentingnya kualitas daripada tenaga pemasar. Jadi tentu saja kita harapkan agen-agen lain yang lain juga terinspirasi bahwa agen yang baik bukan hanya sukses dari segi keuangan, tapi sukses dari segi kehidupannya, memberikan kembali kepada masyarakat. Karena saya rasa agen ini sebetulnya juga mempunyai tujuan yang mulia. Kita bagaimana memberikan dampak yang positif kepada para nasabah atau klien kita, di mana saat-saat yang susah kita selalu mendampingi. Jadi kita pengennya, maunya adalah para agen menjadi tenaga yang profesional, inspiratif, dan memberikan kembali kepada masyarakat.